Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa karakter yang mungkin pantas untuk menjadi pasukan revolusioner. Bukan karena sebuah alasan melihat mereka memiliki keadilan yang sangat berbeda dengan para karakter lainnya yang ada di cerita One Piece. Sebelumnya perlu kalian tahu bahwa pasukan revolusi merupakan salah satu kekuatan terbesar yang ada di dalam cerita One Piece. Organisasi ini dipimpin langsung oleh Monkey D. Dragon dan anggotanya adalah pejuang terhebat. Nah, saat ini mereka bertarung demi keadilan dan kebebasan. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah untuk menggulingkan kaum naga langit atau Tenryubito yang saat ini menguasai dunia dan membuat peraturan di dunia. Memang pasukan revolusi saat ini memiliki pasukan yang sudah banyak, namun tentunya mereka akan membutuhkan banyak anggota yang memiliki kekuatan serta keadilan yang berbeda dari para karakter lainnya yang ada dalam cerita One Piece. Lalu siapa sajakah karakter yang pantas untuk bergabung dengan pasukan revolusioner? Daripada penasaran, ini dia pembahasannya. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan teori pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Nico Robin. Robin merupakan anggota kelompok bajak laut topi jerami dan dia juga merupakan seorang arkeolog. Nah, sewaktu kecil Robin menjadi incaran para angkatan laut dan pemerintah dunia karena berkat kemampuannya yang mampu membaca isi dari Rod Poneglyph. Sewaktu kecil Robin sudah sangat diburu dan saat itu dia sudah memiliki bounty sebesar 79 juta berry. Bounty yang sangat besar untuk seorang anak kecil pada saat itu. Robin juga merupakan seorang pengguna buah iblis bertipe Paramecia Hana-Hana no Mi. Dengan kuatannya ini Robin mampu menggandakan bagian tubuhnya di tempat yang dia inginkan. Nah, jika Nico Robin saat itu tak dipertemukan dengan Luffy, kemungkinan Robin menjadi sosok yang sangat cocok dan sempurna jika dia direkrut oleh pasukan revolusi. Tentunya motivasi dan juga tujuan hidup Robin sangat pas dengan apa yang dia alami di masa lalu. Apalagi pasukan revolusi membutuhkan seorang arkeolog seperti dirinya. Bisa sangat pas jika Robin bergabung dengan pasukan revolusi, mengingat organisasi ini tentunya akan membutuhkan pasukan dan juga arkeolog untuk membantunya menemukan fakta-fakta tersembunyi yang ada di dalam seluruh Poneglyph. Maka dari itu akan sangat epik jika Robin dan Dragon bekerja sama dalam mencari fakta yang selama ini menjadi rahasia bagi dunia One Piece dan pastinya menggulingkan pemerintah dunia. Jewelry Bunny. Bunny merupakan karakter yang masih misterius. Belum banyak yang kita ketahui informasi tentang karakter yang satu ini. Bunny juga merupakan salah satu karakter bajak laut dari generasi terburuk. Lalu dari apa yang dia lakukan pada saat itu? Dengan nekatnya dia pergi ke Marijoa dan ingin menyelamatkan Kuma yang menjadi budak bagi kaum naga langit. Nah, kemungkinan Bunny saat ini memiliki koneksi atau hubungan khusus dengan pasukan revolusi, mengingat dia ingin menyelamatkan Kuma pada saat itu. Bisa saja Bunny juga saat ini memiliki dendam khusus pada pemerintah dunia. Kemudian setelah pemerintah mengetahui Bunny yang berniat untuk mengkhianati mereka, tentunya pemerintah dunia tak akan diam saja. Saat ini Bunny menjadi incaran dari pemerintah dunia. Pastinya pemerintah dunia memiliki alasan mengapa Bonnie saat ini menjadi orang yang sangat dicari. Bisa saja Bonnie diincar karena dia memakan buah iblisnya ini. Mungkin hal ini akan tak masuk akal. Atau bisa jadi jika Bonnie memiliki masa lalu yang berhubungan dengan pemerintah dunia. Kemungkinan dia pernah mengkhianati pemerintah dunia dan membocorkannya. Belum dikonfirmasi oleh Oda Sensei informasi dari Bonnie ini. Namun kami beranggapan akan sangat pas jika Bonnie saat ini bergabung dengan pasukan revolusioner dan meluruskan tujuannya untuk menjatuhkan dan menggulingkan kuasa dari pemerintah dunia, sekaligus mendapatkan keamanan untuk dirinya agar tak diburu dan dicari lagi. Nefertari Vivi. Vivi merupakan putri dari kerajaan Alabasta. Nah, dia dikenal tak pernah ragu untuk maju dan membantu negara yang dia pimpin ketika situasi yang mendesak dan membutuhkannya.
Contohnya adalah ketika Crocodile berusaha untuk menguasai Alabasta. Di saat itu pula Vivi kemudian bergabung dengan kelompok topi jerami untuk mengalahkannya dan melindungi negerinya dari serbuan Baroque. Nah, Vivi saat ini merupakan perwakilan dari kerajaan Alabasta, yang artinya dia merupakan salah satu bagian dari pemerintah dunia dan ada kemungkinan dia akan mundur. Hal itu dia lakukan karena dia tak setuju jika dia saat ini membantu pemerintah dunia untuk menutupi aib-aib yang telah mereka perbuat. Nah, bisa jadi ketika Vivi saat itu diincar oleh pemerintah dunia, tentunya dia akan mencari tempat untuk berlindung. Dan tempat yang cocok untuknya adalah di kelompok pasukan revolusi. Hal itu dikarenakan memang sebenarnya menjadi tujuan utama dari Vivi untuk menghancurkan kaum naga langit. Dan kemungkinan hal tersebutlah yang membuat Im Sama kesal dan terus-terusan memandang poster buruan dari Vivi dan juga Luffy. Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk merupakan salah satu ilmuwan yang saat ini belum ditampilkan baik di manga ataupun anime. Saat ini dia hanya sebutkan saja karena kecerdasan dan juga penemuan-penemuan modern yang saat ini sudah dia ciptakan. Nah, yang kita ketahui saat ini Dr. Vegapunk bekerja sama dengan para pemerintah dunia sekaligus menjadi ilmuwan yang mengembangkan senjata dan juga penemuan hebat yang saat ini dia sudah ciptakan. Sudah banyak senjata dan juga buah iblis yang sudah dia ciptakan, mulai dari Bartholomew Kuma yang dirinya dimodif dan diubah menjadi cyborg atau robot. Dia juga sudah banyak menciptakan pasukan yang disebut pasifista. Tak hanya itu saja, setelah kita melihat Momonosuke yang juga memakan buah iblis dari ciptaannya, dia mampu berubah menjadi seekor naga. Meskipun belum sempurna, melihat perkembangan yang dia lakukan, tentunya Vegapunk berhasil menciptakan buah iblis dengan caranya sendiri. Nah, menurut dari beberapa teori yang menyebutkan bahwa Vegapunk saat ini sebenarnya sudah bekerja sama dengan pasukan revolusi. Dalam teorinya ini ada sebuah petunjuk besar yang mengarah kepada Dr. Vegapunk yang diyakini oleh para fans bahwa dia memang sudah bergabung dengan pasukan revolusi. Dan hal ini juga ada kaitannya dengan Kuma. Mengapa demikian? Nah, sebelum Kuma benar-benar diubah menjadi pasifista, kemungkinan Kuma dan Vegapunk saat itu sudah merencanakan sesuatu yang nantinya akan berguna untuk mengintai dan mencari informasi dari Vegapunk untuk diinformasikan kepada pasukan revolusi. Lalu ketika Kuma berada di Pulau Sabaudi dan bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami, saat itu Kuma berhasil menyelamatkan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, ternyata hal tersebut dilakukan oleh Vegapunk yang juga mengabulkan permintaan Kuma saat dia sudah diubah menjadi pasifista. Dan berkat dirinya lah Thousand Sunny milik bajak laut topi jerami selamat saat itu. Mungkin akan sangat cocok jika Vegapunk sebenarnya memang sudah bergabung dengan pasukan revolusi. Dan jika memang benar hal ini terjadi, akan sangat epik ketika kita mengetahui sosok siapa sebenarnya Dr. Vegapunk ini. Crocodile. Crocodile dulunya merupakan pemimpin dari kelompok penjahat yang bernama Baroque. Saat di Alabasta, tujuannya harus berakhir karena dikalahkan oleh Luffy pada saat itu. Lalu ketika dia berada di Impel Down dan bertemu dengan Luffy, Crocodile menjadi sekutu bagi Luffy yang ingin menyelamatkan kakaknya, Ace, yang akan dieksekusi di Marineford. Nah, saat di Marineford, Crocodile memang membantu Luffy untuk menyelamatkan Ace. Namun tujuan utamanya bukan itu. Dia ingin membunuh Shirohige dalam perang tersebut. Lalu ketika time skip, Crocodile sudah lama tidak muncul dan ditampilkan lagi. Saat ini tak ada yang mengetahui lokasi dari Crocodile. Kemungkinan dia berada di sebuah tempat di New World. Meskipun tak diketahui, kemungkinan lokasi dari Crocodile ini akan terungkap. Saat itu Crocodile memiliki sejarah dari kisah panjang dengan Emporio Ivankov yang merupakan salah satu petinggi di pasukan revolusi. Kemungkinan Crocodile saat ini memiliki niat khusus untuk bergabung dengan pasukan revolusi, mengingat dia juga memiliki dendam dengan pemerintah dunia. Apalagi saat ini dia tidak memiliki afiliasi dengan organisasi apapun. Dan juga setelah jabatannya sebagai Shichibukai dicopot dan dibubarkan, tentu dia saat ini menjadi buruan dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Maka dari itu akan sangat pas jika Crocodile bergabung dengan pasukan revolusi dan membantu Dragon untuk menggulingkan pemerintah dunia. Aokiji atau Kuzan. Nah,
Kuzan adalah seorang admiral sebelum time skip, dan setelah time skip dia memilih untuk keluar dari angkatan laut. Saat ini dia menjadi aliansi dari kelompok bajak laut Blackbird. Saat itu Aokiji dan Akainu bertarung di Pulau Panghazard dan mereka merebutkan posisi sebagai Fleet Admiral. Sebenarnya Aokiji tak menyukai pemahaman yang dianut oleh Sakazuki dan menerapkan sistem keadilan absolut yang dirasa Aokiji tak pantas untuk diterimanya. Maka dari itu mereka berduel di Pulau Panghazard selama 10 hari untuk menentukan siapa yang pantas menduduki posisi Fleet Admiral tersebut. Karena pertarungan mereka ini, Pulau Panghazard memiliki dua bagian yang berbeda. Di sisi kiri yang dilapisi oleh es, dan di sisi kanan yang dipenuhi oleh magma yang merupakan kekuatan dari Akainu itu sendiri. Nah, hasil dari pertarungan mereka yang ternyata dimenangkan oleh Akainu. Dan karena Kuzan tak mau dipimpin oleh Akainu, maka dia keluar dari angkatan laut dan memilih untuk bergabung dengan Blackbird. Nah, ternyata ada teori yang mengatakan bahwa Kuzan sengaja bergabung dengan Blackbird agar informasi yang didapatkan nantinya dapat dilaporkan kepada angkatan laut itu sendiri. Namun hal ini sepertinya tak mungkin, mengingat dia yang tak senang akan keadilan yang diterapkan oleh Akainu. Lalu teori lainnya mengatakan bahwa Kuzan atau Aokiji ini sudah bergabung dengan pasukan revolusi, mengingat dia memiliki hati yang lebih manusiawi dibandingkan dengan Akainu. Tentunya dengan bergabungnya Kuzan ke pasukan revolusi membuat Kuzan menjadi tenaga tambahan bagi pasukan revolusi, dan mengingat dia juga merupakan mantan admiral angkatan laut. Jika memang skenario tersebut memang benar, maka informasi tentang kelompok bajak laut Blackbird dan tujuan utama mereka selama ini sudah diketahui oleh pasukan revolusi, dan hal itu membuat dari kelompok ini menjadi sangat mudah untuk menyerangnya. Koby adalah anak kecil yang dulunya merupakan budak di kapal bajak laut Alvida dan sekaligus teman pertama Luffy di awal cerita One Piece. Koby berhasil diselamatkan Luffy dan dia bercita-cita ingin menjadi angkatan laut. Hal itu dikarenakan trauma yang dialaminya ketika dia menjadi budak di kapal Alvida. Nah, setelah dia menjadi angkatan laut, beberapa lama mereka tak bertemu. Sosok Koby ini menjadi bertambah kuat. Bahkan dia disebut-sebut nantinya akan menjadi rival bagi Luffy di masa depan. Nah, setelah time skip, Koby diangkat jabatannya menjadi kapten kapal dan sekaligus merupakan salah satu agen di organisasi SWORD. Berkat latihan keras yang dia lakukan bersama dengan Monkey D. Garp, Koby berhasil dan mampu menggunakan Kenbun Shokuhaki secara baik. Lalu berbicara mengenai kekuatan, Garp merupakan orang yang sangat berarti bagi Koby. Dia mampu melatih Koby hingga menjadi kuat sampai seperti saat ini. Nah, tak hanya itu saja, Koby juga sangat mengagumi Luffy sebagai sosok yang menginspirasinya. Meskipun mereka berbeda profesi, namun ada satu hal yang menghubungkan kesamaan mereka. Ya, tentu saja mengenai organisasi SWORD yang saat ini Koby berada di dalamnya. Karena kita tahu sendiri bahwa tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memata-matai angkatan laut dan pemerintah dunia agar tak melakukan kecurangan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini keadilan yang ada di angkatan laut tak sepenuhnya bisa dipercayai. Oleh karena itu mereka membentuk organisasi ini. Dan hal ini sama seperti organisasi yang saat ini sangat membenci pemerintah dunia dan memerangi mereka. Siapa lagi kalau bukan pasukan revolusi. Hal itu bukan mustahil jika Koby yang memiliki hati dan masih memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi akan berpikir dan tentunya masuk ke dalam organisasi yang dibentuk Monkey D. Dragon. Nah, satu lagi, jika memang benar begitu, tentunya pihak dari pasukan revolusi akan menambah pasukannya dengan bergabungnya Koby ke dalam pasukan revolusi. Mihawk adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Gelarnya tersebut dia peroleh ketika dia sudah banyak mengalahkan orang-orang yang hebat di dunia One Piece. Tentunya kalian mengetahui jika Mihawk saat ini tidak memiliki satupun anggota atau kelompok bajak laut. Meskipun dia merupakan mantan anggota Shichibukai, bukan tak berarti sosoknya saat ini tak diburu oleh pihak angkatan laut. Tentunya Mihawk menjadi incaran dari angkatan laut. Nah, saat ini kita tak mengetahui apakah Mihawk masih berada di pulau Kuraigana yang merupakan tempat tinggalnya bersama dengan Perona, atau dia pergi ke dunia baru untuk bersembunyi dari angkatan laut yang saat ini sedang mengincarnya. Meskipun merupakan orang yang kisah dan masa lalunya masih misterius, namun kami memiliki teori yang menyebutkan bahwa Mihawk adalah salah satu pasukan revolusi yang diutus Dragon. Mengapa demikian?
Nah, balik lagi ke cerita awal dari Dr. Vegapunk yang menggunakan Kuma untuk menerbangkan bajak laut topi jerami ke berbagai tempat, yang merupakan awal mula bajak laut topi jerami untuk melatih kekuatannya selama 2 tahun atau bahasa kerennya time skip. Nah, kami menduga bahwa Mihawk adalah anggota pasukan revolusi. Bisa jadi selama ini ada rahasia yang disimpan olehnya dan Dragon. Akan sangat epik jika benar Mihawk saat ini tak memiliki anggota bajak laut dan bergabung dengan pasukan revolusi. Smoker. Nah, bisa dibilang Smoker adalah petinggi angkatan laut yang pertama kali dihadapi Luffy dalam cerita One Piece. Luffy sendiri berduel dan melakukan pertarungan dengan Smoker di alur cerita Alabasta. Nah, singkat cerita, ketika di akhir arc Alabasta, Luffy berhasil mengalahkan Crocodile, dan pada saat itu pula angkatan laut mengakui bahwa pihak mereka lah yang berhasil mengalahkan Crocodile yang merupakan villain utama dalam cerita Alabasta. Hal tersebut yang membuat Smoker bersikap kesal karena memang bukanlah pihak mereka yang mengalahkannya. Nah, meskipun dia adalah seorang angkatan laut, secara tidak langsung Smoker menaruh rasa hormat dan respect kepada Luffy. Dia sadar bahwa yang mengalahkan Crocodile adalah Luffy dan bukan dirinya. Angkatan laut sengaja membuat berita yang tidak benar agar angkatan laut saat itu mendapatkan pujian dari para warga yang membaca surat kabar tersebut. Meskipun begitu, sosok dari Smoker ini bisa dibilang berbeda dari para angkatan laut yang lainnya. Dia menginginkan dunia ini bebas dari ancaman bajak laut yang jahat. Namun setelah dia bertemu dengan Luffy, pikirannya pun berubah dan menjadi lebih terbuka tentang hal tersebut. Tak hanya itu saja, sama seperti Kobe, dia merupakan salah satu agen dalam organisasi SWORD. Nah, dengan bergabungnya dia ke dalam kelompok ini, bisa jadi dia mampu menciptakan dunia yang damai dan bebas dari bajak laut yang jahat. Nah, dengan sikap dan rasa adilnya yang tinggi tersebut, akan sangat pantas jika Smoker bergabung dengan pasukan revolusi. Hal ini akan sejalan dengan tujuannya yang juga sama seperti Kobe. Iso Fujitora. Fujitora atau Iso pertama kali diperkenalkan dalam alur cerita Dressrosa. Fujitora merupakan salah satu admiral di angkatan laut. Pada dasarnya, Fujitora merupakan sosok pria yang penyayang, meskipun dengan penampilannya yang saat ini. Malah jika dilihat dari penampilannya, sosok Fujitora adalah orang yang sangat tegas dan orang yang tak memiliki ampun. Namun faktanya Fujitora berbeda dari para admiral lainnya, di mana saat ini dia memegang prinsip keadilan yang berbudi luhur dan menolak dengan tegas prinsip absolut yang dianut oleh Akainu yang merupakan petinggi angkatan laut. Karena prinsipnya tersebut, Fujitora selalu menjalankan tugasnya tanpa mau mengorbankan satu orang pun, dan tentunya hal ini sangat akan pas jika Fujitora yang merupakan admiral terkuat saat ini bergabung dengan pasukan revolusi dan membentuk kelompok ini untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 10 karakter yang pantas menjadi pasukan anggota revolusi. Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.